Yo, selamat datang di channel Quantitech. Apa kabar kalian semua? Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Love yourself. Jadi di video kali ini kita akan merakit PC lagi, yaitu dengan budget 4 jutaan aja. Sebenarnya PC ini pesenan tapi nggak apa-apa. Demi kalian saya tunda dulu pengirimannya buat dijadiin konten. Cuman yang beda dari PC kali ini bukan untuk gaming rata kanan, apalagi untuk kebutuhan live streaming. Jadi PC yang akan kita rakit kali ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun masih bisa kok buat mainin game-game kekinian. Biarpun begitu, PC 4 jutaan kali ini itu memiliki TDP yang irit. Ya, bisa dibilang irit listrik. Jadi bakalan cocok banget untuk kalian yang listrik rumahnya 450 watt atau yang tinggal di kosan dengan pengeluaran listrik seminimal apa sih, susah amat, seminimal mungkin. Ya itu. Untuk komponen yang pertama yaitu motherboard ASRock H61. Buset bang, bosan pakai Intel Gen 3 mulu. Sesekali tah pakai AMD lah. Apa itu DDR3? Mana main? Oke. Jadi kali ini kita pakai motherboard ASRock A520M yang udah support AMD Ryzen hingga 5000 series dengan soket AM4. Yap, ini adalah motherboard budget yang bisa diandalkan, tapi Mombo ini masih support PCIe generasi ketiga. Lalu RAM maksimal bisa hingga 64GB DDR4 dan untuk harganya ini masih terbilang murah karena ASRock sahabat carry hore, yaitu berkisar di harga Rp959.000. Lanjut ke prosesornya, kali ini kita pakai prosesor AMD Ryzen, bukan pakai Intel ya, karena nggak ada cerita pakai konverter AMD ke Intel. Jadi kali ini kita pakai Ryzen 5 5600G yang sudah memiliki VGA bawaan yang disebut dengan iGPU. Biarpun punya VGA bawaan, tapi prosesor ini cukup powerful karena sudah memiliki 6 core 12 thread dan yang pastinya TDP-nya rendah ya, yaitu hanya 65 watt saja. Jadi nggak perlu ditambah VGA eksternal, nih prosesor bisa jalanin game-game berat. Dan untuk harganya masih lumayan mahal sih. Turunnya belum terlalu drastis, yaitu berkisar di Rp2.055.000. Lanjut ke RAM-nya, yaitu kita pakai RAM 2x4GB atau 8GB dual channel DDR4 dengan kecepatan 2666 mHz dari HyperX Fury. Solid. Sebenarnya ada opsi lain, yaitu pakai 8GB single channel biar kedepannya masih bisa di-upgrade gitu kan. Cuman si pembeli pinginnya dual channel aja. Bagus sih keputusannya. Karena kalau kita pakai RAM single channel namun kita menggunakan VGA bawaan prosesor, itu performanya bakalan dipangkas hingga 50% coy. Jadi saran saya yang pasti dual channel ya, atau ya 2x8GB lah biar jadi 16GB gitu kan. Oh ya, untuk harga dari RAM 4GB DDR4 ini berkisar di Rp135.000. Jadi kalau beli dua jadinya Rp270.000. Lanjut ke storage-nya, di sini kita pakai SSD NVMe 128GB dari Kaizen sebagai sistem. Karena kita pakai SSD yang murah meriah, saya nggak nyaranin kalian menyimpan data-data penting ke SSD ini. Cukup dijadiin sistem aja. Dan harganya ini murah ya, cuma Rp160.000. Nah, untuk menyimpan data penting kita pakaiin harddisk berkapasitas 500GB yang udah lumayan cukup sekedar nyimpen dokumen atau galeri. Dan untuk harga dari harddisk 500GB ini berkisar di Rp88.000. Cuman harddisk itu sifatnya gacha, apalagi yang 500GB dengan kondisi bekas. Jadi ya pinter-pinter nyari aja. Walaupun link yang saya berikan di bawah juga belum tentu itu bagus semua. Berikutnya ke bagian yang paling berpengaruh untuk kesehatan dan efisiensi dari PC kita nanti, yaitu power supply. Walaupun TDP yang kita pakai pada komponen PC ini itu relatif rendah, saya nggak nyaranin kalian pakai PSU yang ala kadarnya. Minimal pakai PSU yang udah bersertifikasi 80+, yang pastinya resmi ya kan. Jadi kali ini kita pakai PSU dari Deepcool PF450 yang sudah 80+ white, dan untuk harganya ini terbilang murah jika dilihat dari kualitasnya, yaitu berkisar di Rp435.000-an. Dan ini dia komponen yang terakhir, yap, casing. Cuma di sini kita nggak pakai casing ala-ala gaming dan tidak ada embel-embel RGB karena request pembeli pingin tampil kalem.
Bagus kamu bang, saya yakin si abang ini bukan bocil penggila RGB. Tapi kan bang, RGB bisa nambah FPS. Ya terserah lu pada dah. Jadi kali ini kita pakai casing gaming dari Cube Gaming berwarna hitam sangar dengan finishing mesh di bagian depan dan sampingnya yang membuat PC ini makin kalem dan adem karena sirkulasi udaranya lebih terbuka. Walaupun kita nggak masangin fan tambahan, Ryzen 5 5600G ini terbilang adem kalau di kondisi tutup seperti ini. Untuk harga dari casing ini berkisar di Rp365.000. Nah, jadi itu dia komponen beserta harga yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Jadi total keseluruhan dari rakitan kali ini yaitu Rp4.332.000. Dan perlu diingat, harga tersebut hanyalah patokan, bisa aja sewaktu-waktu berubah, bisa naik, bisa turun setelah video ini diupload ya guys ya. Dan harga tersebut pastinya untuk kalian yang ingin merakit mandiri, mandi berdiri, maksudnya merakit sendiri ya. Jadi kalau kalian yang nggak mau ribet tapi pinginnya langsung jadi, itu bisa. Cuman ya ada harga tambahan gitu yang disebut dengan jasa. Dan gak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita ke performa benchmark dan juga penggunaan dayanya. Let's go. Everything that brought me alive, though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the wrong. We know that will come. We're out till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi.
everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my hands without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn, but how can I hide it without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my insides. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my insides. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. We took my hands without an alibi. Nah, jadi itu dia untuk performa dari rakitan kali ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Menurut saya sih lumayan lah. Udah bisa mainin game-game yang masih populer. Walaupun belum bisa di settingan rata kanan, tapi seenggaknya udah bisa mainin game-game di settingan 1080p dengan nyaman dan playable pastinya. Gak perlu ngejar ratusan FPS kalau yang dimainin bukan game esport. Gak perlu ngincer grafik memukau kalau yang dimainin game-game santai. Apalagi PC ini punya TDP yang relatif kecil. Makin aman dah untuk urusan iuran listrik. Kan jadi makin hemat ya. Jadi emang gak bakalan ngomel tuh. Cuman yang pasti PC ini masih ada kekurangannya. Yang paling berpengaruh di RAM-nya, yang masih 8GB dan masih 266 MHz. Minimal 16GB 3200 MHz lah. Minimal SSD-nya 512GB lah.
Cuman kalau budgetnya ngepres banget, mau gimana lagi coba? Ya kayak kasusnya si pembeli PC ini. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau enggak. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Lalu share ke grup keluarga kalian. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. And saya goodbye, sampai jumpa di lain video. Dadah.